Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Di video kali ini kita akan membahas tentang extroverted thinking setelah kita sebelumnya membahas tentang introverted thinking. Nah, ketika kita berbicara tentang extroverted thinking, kita berbicara tentang individu yang berorientasi pada sistem dan keputusan rasional berdasarkan fakta yang sudah tersedia di sekitar. Karena di sini kita melihat dari energinya yaitu extrovert. Untuk extroverted thinking ini dimiliki oleh tipe kepribadian ENTJ, ESTJ untuk yang dominannya ya, dan untuk yang auxiliary-nya dimiliki oleh INTJ dan ISTJ. Secara sederhananya bisa kita pahami bahwa orang yang fungsi kognitifnya dominan dengan extroverted thinking ini, atau setidaknya auxiliary ya, mereka berfokus pada fakta-fakta objektif yang sudah tersedia dan keefisienan ya. Jadi yang dipikirkan oleh mereka di sini juga yaitu mereka ingin memaksimalkan keefektifan dari sebuah sistem. Dan tentunya fungsi kognitif ini sering dibandingkan dengan introverted thinking atau biasa disebut dengan TI ya. Untuk extroverted thinking ini disingkat dengan TE. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa orang yang introverted thinking itu mereka orang yang lebih fokus pada berpikir secara mendalam. Jadi mereka ingin sekali memastikan satu persatu fakta yang disebutnya sebagai objektif tersebut. Sementara orang yang extroverted thinking ini, mereka fokus pada mengoleksi ilmu pengetahuan atau fakta objektif yang sudah tersedia di sekitar untuk membuat sistem yang efektif. Jadi mereka lebih berorientasi pada melihat peluang yang ada di sekitar dan bagaimana memaksimalkannya melalui fakta yang sudah tersedia tersebut. Jadi mereka menganggapnya fakta tersebut sebagai salah satu sumber daya juga. Kita bayangkan saja ada beberapa orang yang dominannya itu introverted thinking. Kemudian mereka di sini akan mengoleksi ilmu pengetahuan tersebut dan apa yang mereka bisa lakukan dengan fakta yang tersedia ini untuk memperbaiki sistem yang ada, terutama dalam keefektifan dan keefisienan dari sistem tersebut. Nah, sekarang kita maju ke poin yang pertama di sini, yaitu ciri utama dari extroverted thinking ini. Yang pertama di sini mereka itu selalu berpikir dalam kerangka sistem dan struktur, yang mana meliputi aturan, jadwal, target, dan prosedur. Jadi, orang yang extroverted thinking ini mereka sangat sadar sekali terhadap waktu. Orientasi mereka terhadap keefisienan ini menggambarkan bahwa mereka itu sangat menghargai waktu. Bayangkan saja ketika orang yang introverted thinking mengusulkan, kenapa kamu tidak meneliti fakta objektif ini lebih mendalam lagi untuk memastikan kebenarannya? Orang yang extroverted thinking ini mereka akan lebih merespon, ini kan sudah objektif, sudah teruji, jadi kita tinggal mengaplikasikannya saja. Jadi mereka tidak ingin terlalu membuang-buang waktu menganalisis. Walaupun seperti yang bisa kita ketahui bahwa semua tipe kepribadian itu memiliki ke-8 fungsi kognitif ini, hanya saja untuk yang dominan atau setidaknya auxiliary ini, mereka memprioritaskan extroverted thinking daripada introverted thinking. Introverted thinking di sini mereka ada dalam ranah unconscious-nya atau alam bawah sadarnya. Sebenarnya mereka juga mampu untuk menganalisis lebih mendalam terhadap fakta yang dianggapnya sebagai objektif tersebut untuk memastikan kembali. Tetapi karena mereka sangat sadar sekali terhadap waktu, keefisienan, jadi mereka lebih suka setidaknya mendelegasikannya ke orang lain atau langsung memutuskan saja dan melihat melalui trial and error. Jadi melalui percobaan saja. Nanti dilihat dalam evaluasinya bagaimana. Jadi itulah mengapa mereka di sini lebih fokus pada aturan, jadwal, target, prosedur. Karena di sini mereka lebih mengejar waktu dan keefisienan. Dan ciri yang selanjutnya dari extroverted thinking ini yakni mereka itu sangat objektif dan rasional juga, sama dengan tipe introverted thinking ya, di mana yang mereka tekan di sini juga perasaan. Tetapi yang ditekan oleh mereka di sini itu introverted feeling. Mengapa demikian? Karena alasan utamanya, bayangkan saja ketika mereka fokus pada extroverted feeling, di mana itu merupakan fungsi kognitif yang mereka paling tekan ya di bawah alam sadar mereka dibanding dengan introverted feeling. Orang yang extroverted thinking ini mereka beranggapan bahwa orang-orang pada umumnya termasuk dirinya sendiri itu sumber daya. Jadi disinilah bahkan mereka tidak terlalu memprioritaskan perasaan secara umumnya. Karena yang mereka pedulikan di sini yakni kebenaran atau keobjektifan dari sebuah fakta. Sementara untuk introverted feeling itu mereka masih bisa memprioritaskannya, walaupun introverted feeling ini juga membuat mereka insecure. Jadi secara keseluruhan mereka sangat selektif sekali terhadap perasaan juga. Karena kembali lagi yang mereka fokuskan di sini yaitu fakta objektif saja demi keefisienan sebuah sistem. Alasan lainnya juga di sini ketika mereka diliputi oleh perasaan dari introverted feeling-nya, hal ini tentunya akan sangat mengganggu orang yang dominan dengan extroverted thinking ini. Apalagi mereka harus berfokus pada perasaan secara kolektif juga. Namun di sini juga bukan berarti mereka harus menghilangkan perasaan, tetapi mereka harus menyeimbangkannya dengan cara menyesuaikan dalam beberapa kondisi. Mereka harus fokus juga ke dalam perasaan mereka masing-masing. Dan tentunya perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya juga, atau perasaan secara kolektifnya juga. Nah, kita maju ke ciri yang selanjutnya yaitu mereka menyukai hal-hal yang terukur ya, hasil yang konkret dan solusi yang praktis. Mereka di sini berorientasi pada hal-hal yang sangat realistis dikarenakan motif utama dari orang yang extroverted thinking ini kembali lagi mereka itu ingin efektif,
efisien, sehingga dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi orang yang extroverted thinking ini mereka sangat aware sekali terhadap status mereka. Intinya di sini mereka itu tegas dan cepat mengambil keputusan, tidak suka dengan kebingungan atau ketidakefisienan. Jadi ketika datang informasi atau fakta yang masih belum terukur dan masih belum yakin, itu akan membuat orang yang extroverted thinking ini sangat frustasi. Jadi disinilah peran orang yang introverted thinking sangat membantu sekali karena mereka bisa menyediakan fakta-fakta objektif untuk mereka yang sudah teruji oleh mereka masing-masing. Contoh yang lebih sederhananya seperti ini. Orang yang extroverted thinking ini mereka akan mengambil fakta-fakta objektif misalnya dari Google Scholar. Karena seperti yang bisa kita ketahui, Google Scholar itu mesin pencari artikel-artikel ilmiah yang mana sangat membantu orang yang extroverted thinking ini untuk membuat sebuah sistem semakin efisien. Dan bahkan ketika mereka membaca artikel ilmiahnya pun, mereka akan berusaha menemukan strategi untuk membaca lebih efisien. Berbeda dengan orang yang introverted thinking, di mana mereka akan membaca lebih hati-hati dari artikel ilmiah tersebut. Jadi mungkin saja di sini misalnya orang yang extroverted thinking ini mereka akan lebih menggunakan AI atau artificial intelligence di sini ya untuk mempercepat mereka dalam membaca artikel ilmiah. Walaupun hal tersebut terlihat memang tidak hati-hati, tetapi dalam beberapa kasus mereka juga bisa membaca secara hati-hati juga, tetapi hal itu bukan menjadi preferensi bagi mereka secara umumnya. Itulah salah satu ciri utama dari extroverted thinking ini. Ciri yang terakhir yang paling jelas yaitu mereka itu cenderung memimpin dan menata lingkungan agar lebih teratur dan produktif. Jadi motif utama dari orang yang extroverted thinking ini, di balik keinginannya mengoleksi ilmu pengetahuan, mereka ingin menata lingkungan di sekitar mereka itu agar lebih teratur dan produktif. Mengapa mereka menginginkan demikian? Dan kita kembali lagi bahwa mereka itu sangat sadar sekali terhadap status mereka, kredibilitas mereka. Sekarang kita maju ke poin yang selanjutnya yaitu cara kerja dari extroverted thinking ini. Yang pertama di sini mereka mengumpulkan informasi dari luar ya, baik itu pengalaman nyata atau hasil-hasil penelitian untuk membentuk sebuah keputusan di mana hasilnya itu mereka ingin lebih efisien. Jadi kalau ada yang lebih cepat, kita ambil yang lebih cepat saja. Jadi mereka itu tidak ingin membuang banyak waktu. Kalau misalnya ada yang lebih efektif dan efisien, kenapa kita tidak memilih itu saja daripada kita lebih lamban dalam bekerja? Alhasil orang yang extroverted thinking ini, mereka sering dikaitkan dengan orang yang sangat aware sekali terhadap produktivitas. Jadi mereka benar-benar memaksimalkan produktivitas mereka. Nah, cara kerja yang kedua dari extroverted thinking ini yaitu mereka membandingkan berbagai sumber kredibel untuk menemukan metode yang paling efektif. Jadi kita bayangkan lagi, misalnya ada beberapa orang yang introverted thinking dan mengusulkan hasil penelitiannya. Kemudian orang yang extroverted thinking ini akan membandingkan hasil mana yang paling baik, terutama dalam hal penghematan waktu dan masih efektif. Jadi mereka akan memilih hasil tersebut. Kemudian di sini mereka juga menyusun sistem dan rencana agar segala sesuatu berjalan lancar, bisa diukur dan bisa dievaluasi. Intinya mereka itu di sini sangat rasional sekali, tetapi lebih keluar daripada berpikir secara reflektif ke dalam. Karena ketika kita berbicara tentang berpikir atau reflektif lebih ke dalam, itu tujuannya lebih ke kepuasan intelektual sendiri. Tetapi orang yang extroverted thinking ini mereka lebih fokus pada menata lingkungan atau membangun sebuah sistem yang efektif. Karena mereka di sini ujung-ujungnya aware terhadap status mereka. Untuk alasan mengapa mereka sangat sadar sekali terhadap statusnya, kita akan bahas nanti di bagian kebutuhan dan motivasi dari extroverted thinking ini. Nah, secara sederhananya orang yang extroverted thinking ini mereka memiliki pola pikir bagaimana cara agar ini bisa bekerja lebih baik. Jadi jika sistem yang sudah lama tersebut bisa diperbaiki dan bahkan lebih efisien, maka tidak segan-segan orang yang extroverted thinking ini mereka menggantinya dengan yang lebih efisien. Oleh karena itu, orang yang extroverted thinking ini mereka terus melakukan perbaikan dan optimalisasi, tidak pernah puas dengan hasil yang stagnan atau begitu-begitu saja. Sekarang kita lanjut ke poin kekuatan dari extroverted thinking ini. Yang pertama tentunya mereka efisien, ya, produktif, dan sangat terstruktur sekali orangnya ya. Mereka mampu menata sumber daya dan waktu dengan optimal. Mereka mampu melakukan demikian karena mereka terbiasa dengan fungsi kognitif ini. Sehingga di sini juga mereka itu mempunyai potensi yang alami ya sebagai pemimpin yang dapat membuat keputusan cepat dan jelas. Tentunya setiap tipe kepribadian mereka bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi motif dari setiap tipe fungsi kognitif ini akan berbeda. Misalnya kita bayangkan saja pemimpin yang fungsi kognitif dominannya extroverted thinking, mereka akan fokus pada keputusan yang cepat dan jelas berdasarkan fakta-fakta yang objektif. Sementara jika kita bandingkan dengan orang yang extroverted feeling, mereka akan lebih fokus pada keharmonisan kelompok. Nah, itulah kurang lebih yang membuat bedanya. Kekuatan selanjutnya dari fungsi kognitif extroverted thinking ini, mereka memiliki visi progresif, selalu mencari cara untuk meningkatkan hasil. Jadi orang yang extroverted thinking ini, mereka sangat sadar juga terhadap progres. Karena seperti yang sudah kita pahami bahwa mereka itu sangat mengerti sekali akan pentingnya produktivitas. Jadi walaupun mereka misalnya punya visi jangka panjang atau jangka pendek, mereka akan take action dan mencari cara bagaimana mencapai visi tersebut. Dan kekuatan yang selanjutnya di sini mereka juga disiplin dan bertanggung jawab, fokus pada pencapaian tujuan. Jadi karena orientasi
orientasi mereka produktivitas, yang ada dalam pikiran mereka itu setiap hari harus ada kemajuan, ya, sehingga pola pikir mereka itu diliputi dengan kedisiplinan, tanggung jawab, karena jika tidak ada tanggung jawab, bagi mereka itu menghalangi progres mereka untuk kedepannya. Yang terakhir, kekuatan dari extroverted thinking ini, mereka mampu mengubah ide menjadi sistem atau hasil yang nyata. Hal ini terjadi karena pola pikir mereka ketika mereka sudah mengumpulkan fakta-fakta objektif atau pengetahuan yang sudah ada di sekitar untuk mengubah menjadi sebuah sistem yang baru yang mana menurut mereka lebih efektif dan efisien. Setelah kita membahas tentang kekuatannya, kita lanjut ke poin kebutuhan dan motivasi dari extroverted thinking ini. Yang pertama, mereka itu ingin diakui sebagai kompeten, kredibel, dan berpengaruh. Jadi motif di balik produktivitasnya, mereka itu sangat sadar sekali terhadap status mereka sendiri, kekompetenannya, kredibel, dan berpengaruh. Dan hal ini juga mereka proyeksikan kepada orang lain. Jadi mereka juga sangat sadar sekali terhadap orang-orang mana yang kredibel dan melihat dari statusnya juga. Sementara orang yang introverted thinking tidak akan memandang dari statusnya, tetapi lebih ke memastikan informasi yang disampaikannya itu logis atau tidak. Dan hal ini berkaitan juga dengan poin yang selanjutnya, yaitu mereka termotivasi oleh status, prestasi, dan pengakuan atas hasil kerja mereka. Jadi alasan mereka mengumpulkan ilmu pengetahuan dan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitar, itu alasannya tidak lain karena mereka ingin pengakuan atas hasil kerja mereka. Seperti yang bisa kita ketahui, semakin kaya pengetahuan dari seseorang, semakin membuat seseorang tersebut terlihat lebih kredibel dalam hal statusnya. Dan disinilah orang yang extroverted thinking ini, mereka memaksimalkan status mereka atau mencapai prestasi mereka dengan mengoleksi sebanyak mungkin ilmu pengetahuan dan membuat sistem yang lebih baik, sehingga hasil tersebut berpengaruh pada status mereka pada akhirnya. Terus yang selanjutnya juga di sini, mereka menilai diri mereka sendiri itu dari kemampuan mengatur, memimpin, dan memberikan hasil yang nyata. Jadi orang yang extroverted thinking ini, mereka cenderung menggantungkan nilai diri mereka itu pada prestasi, di mana maksud dari prestasi di sini yaitu kemampuan mengatur dan memberikan hasil yang nyata serta bermanfaat untuk orang lain juga. Selanjutnya, orang yang extroverted thinking ini juga mereka memerlukan struktur dan tujuan yang jelas untuk merasa tenang. Jadi ketika mereka diberikan struktur atau tujuan yang jelas, hidup mereka akan lebih tenang karena mereka tahu apa yang mereka harus capai. Jika saja mereka tidak mengetahui tujuan hidup mereka, mereka akan merasa di mana produktivitas mereka itu tidak ada maknanya, baik itu dalam hal perasaan ataupun visi ke depannya. Jadi inilah alasannya mereka membutuhkan struktur dan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, kebutuhan dari extroverted thinking ini, mereka mencari efektivitas dan kemajuan dalam setiap hal yang dikerjakannya. Jadi seperti yang bisa kita pahami, perbedaan antara kesibukan dan produktivitas, disinilah orang yang extroverted thinking ini mengerti perbedaan antara kesibukan dan produktivitas. Di mana produktivitas itu mereka tahu output apa yang harus dicapai, baik itu jangka panjang atau jangka pendek. Sementara kesibukan itu hanyalah aktivitas yang impulsif tanpa adanya tujuan yang jelas. Sekarang kita lanjut ke poin potensi kelemahan dari extroverted thinking ini. Yang pertama, di sini mereka dapat menjadi terlalu kaku, perfeksionis, dan terlalu otoriter dalam menegakkan sistem. Karena seperti yang bisa kita ketahui bahwa perasaan yang mereka tekan di sini, mereka masih bisa setidaknya sadar terhadap perasaan pribadi mereka sendiri, tetapi di sini yang paling sulit untuk mereka itu perasaan orang lain. Karena sifatnya yang otoriter dan terlalu kaku. Hal ini terjadi biasanya jika ego mereka terlalu tinggi. Jika setidaknya di sini mereka lebih reflektif terhadap perasaan pribadi mereka, lambat laun juga mereka akan sadar terhadap perasaan-perasaan orang lain. Jadi ini juga menjadi poin yang harus dikembangkan oleh mereka. Kelemahan yang selanjutnya dari extroverted thinking ini, mereka terlalu fokus pada hasil, ya. Kadang mengabaikan emosi dan kebutuhan manusia di sekitar. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, hasil itu memang menjadi output yang utama, tetapi di sini mereka harus berhati-hati bahwa orang lain juga memiliki perasaan. Mereka harus berhati-hati dalam hal ini. Nah, di sini juga mereka terlalu berlebihan dalam mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan pekerjaan atau peran, sebegitu. Bahkan orang lain juga. Alhasil mereka itu mudah tersinggung jika hasilnya dikritik. Jadi kesadaran mereka terhadap status mereka sendiri bisa menjadi bumerang dalam beberapa kondisi jika ego mereka tidak terkendali. Kelemahan yang terakhir di sini, mereka bisa terjebak dalam efisiensi semu, mengabaikan makna pribadi atau introverted feeling mereka. Jika ego mereka terlalu tinggi, maka di sini yang terjadi mereka juga bisa mengabaikan perasaan. Mereka masih mampu menggapai tujuan-tujuan mereka, tetapi di sini yang menjadi pertanyaan akhirnya bagi mereka, yakni apa makna dari pencapaian-pencapaian mereka itu. Jadi di sini setidaknya mereka harus mengambil waktu untuk lebih reflektif lagi terhadap perasaan mereka sendiri. Apa makna dari prestasi atau pencapaian-pencapaian mereka tersebut. Sekarang kita maju ke poin yang terakhir, yaitu bagaimana extroverted thinking ini bisa berkembang. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kelemahan mereka itu, jika egonya terlalu tinggi, mereka akan mengabaikan perasaan mereka sendiri, bahkan orang lain. Jadi di sini mereka harus menyeimbangkan efisiensi dengan empati yang sangat kuat dengan nilai pribadi mereka sendiri atau perasaan mereka sendiri. Jika berhasil mengembangkan introverted feeling-nya, mereka akan jauh lebih terlihat otentik dan karismatik juga. Yang selanjutnya, untuk mengembangkan
mengembangkan extroverted thinking ini, mereka harus belajar mendengar kritik tanpa terlalu melindungi diri. Yakni di sini jangan terlalu menempelkan identitas kita pada output atau hasil kerja mereka. Secara sederhananya, mereka harus belajar berpikiran terbuka, bahwa dalam beberapa kondisi mereka harus berpikir secara mendalam lagi apakah yang mereka pikirkan tersebut sudah valid atau masih perlu dipelajari lebih mendalam lagi. Kemudian di sini juga mereka harus menggunakan sistem bukan hanya untuk mengendalikan ya, tetapi untuk memberdayakan orang lain. Jadi mereka juga harus hati-hati bahwa ketika mereka memimpin, bukan berarti orang-orang yang mereka pimpin tersebut hanya sebuah number saja, tetapi di sini mereka juga punya perasaan. Dan jika masih kurang dalam hal skill, mereka harus dilatih. Selanjutnya di sini mereka juga harus membangun sistem yang lebih fleksibel, yang memberi ruang untuk kreativitas dan adaptasi. Jadi orang yang extroverted thinking ini mereka harus berpikir bahwa bukan hanya dilihat dari kredibilitas atau statusnya saja, tetapi mereka harus melihat lebih mendalam lagi skill nyata dari setiap orang yang dipimpinnya tersebut. Jadi disinilah mereka harus beradaptasi dalam memimpin. Yang terakhir di sini mereka harus menjadikan kinerja sebagai sarana pertumbuhan diri. Jadi ini sebenarnya red flag dari orang yang extroverted thinking ini. Dimana jika mereka mengabaikan perasaan pribadi mereka sendiri, bahkan perasaan orang lain, yang terjadi maka di sini apa arti dari pencapaian-pencapaian mereka? Mereka di sini seolah-olah hidup dengan berbagai pencapaian, tapi tidak ada makna sama sekali. Jadi di sini yang dimaksud dengan sarana pertumbuhan diri itu mereka harus reflektif lagi terhadap perasaan mereka sendiri, apakah pencapaian tersebut selaras dengan perasaan pribadinya atau tidak. Jadi sangat penting sekali bagi mereka untuk reflektif terhadap makna dari pencapaian mereka sendiri. Jadi itulah untuk video kali ini tentang extroverted thinking. Hal yang bisa kita simpulkan di sini yakni extroverted thinking itu berkaitan dengan rasionalitas, ya, sistem, efisiensi, dan hasil yang nyata. Selanjutnya, kekuatan dari extroverted thinking ini juga mereka logis, cepat memutuskan, terstruktur, kompeten. Namun tentunya mereka juga menghadapi tantangan seperti bisa terlalu kaku, terlalu otoriter juga, mengabaikan nilai pribadi mereka sendiri. Kemudian potensi terbaik yang mereka miliki yakni menciptakan sistem yang efektif, menjadi pemimpin yang visioner, dan menghasilkan kemajuan yang nyata bagi lingkungan. So that's all for today. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga support this channel. Bye for now. Have a good one.